Halo Sobat Fisika. Sebelum masuk ke bagian inti video, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 1. Tinjauan lingkungan dan penanggulangan abrasi Pantai Padang. Pantai Padang atau populer dengan sebutan Taplau, yakni singkatan dari Tapilawe dalam bahasa Minang yang artinya tepi laut, adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini terletak pada kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang Barat dan membentang dari daerah Purus hingga Muara Batangarau. Pantai ini berjarak kurang lebih 23 km dari Bandar Udara Internasional Minangkabau atau 30 menit perjalanan darat dengan mobil. Pantai Padang secara geografis terletak antara 0 derajat 57 menit 55 detik sampai 1 derajat 0 menit 34 detik lintang selatan dan 100 derajat 20 menit 24 detik sampai 100 derajat 21 menit 53 detik bujur timur dan berada 0 sampai 2 meter di atas permukaan laut. Karakteristik Pantai Padang yaitu pantai terbuka berbentuk horizontal, tidak memiliki lekukan dan pantai landai berpasir dengan endapan pasir halus hingga kasar berwarna kuning kecoklatan hingga keabu-abuan. Baiklah, saat ini kami sedang berada di Pantai Padang, tepatnya di Pantai Puri Padang, dan akan melakukan wawancara kepada salah satu pedagang dan salah satu penduduk yang ada di Pantai Padang ini. Baiklah, mari ikuti video kami. Let's go! Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di pantai ini. Yang pertama, nama Bapak dulu, Bapak. Aprianto. Nama Bapak Aprianto. Sudah berapa lama Bapak berdagang di sini? Dari tahun 2009. Ya, sudah 13 tahun. Lama ya Pak? Ya. Apakah Bapak mulai juga di sini atau ada sudah berdagang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Selama Bapak tinggal di sini, apakah sering terjadi abrasi di pantai ini? 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun ya Pak ya. Apakah sudah ada penanggulangan dari pemerintah? Sudah Pak. Terus setelah adanya penanggulangan dari pemerintah mengenai abrasi di sini, apa dampak yang Bapak rasakan setelah adanya penanggulangan dan sebelum adanya penanggulangan? Ya. Dampaknya bagus lah. Udah mulai berkurang gitu. Istilahnya nggak lagi separah yang sebelumnya. Sudah lumayan kurang ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Terima kasih atas wawancaranya. Iya. Baiklah, kali ini saya sedang berada di pemukiman penduduk, akan menanyakan mengenai abrasi. Baiklah, dengan Ibu siapa ya? Ibu Rina. Baiklah, Bu Rina, sudah berapa lama tinggal di sini sebagai penduduk, Bu? Dari sejak lahir sampai umur sekarang udah 45 tahun. Asli penduduk sini ya, Ya, Bu? asli. Di pantai ini pernah terjadi abrasi nggak, Bu? Pernah. Bagaimana yang Ibu rasakan? Kalau dulu sewaktu masih remaja, habis rumah orang ada yang kena. Ada yang kena terbawa sama ombak. Habis. Terus apa yang dilakuin pemerintah, Bu, atas Waktu itu dilakukan pemerintah, kasihlah batu-batu krip di pinggir-pinggir supaya tidak kena air ombak ke rumah warga. Dikasihlah batu-batu. Oh iya, Bu. Sebelum dikasih penanggulangan sama pemerintah sama setelah
telah dikasih pemerintah, apa dampak yang Ibu rasakan? Jauh ada perubahannya. Biasanya ombak naik ke atas, di atas tempat rumah, sekarang enggak lagi. Paling-paling sampai ke pinggir batu. Berarti abrasi ini sangat berdampak negatif ya Bu? Nah iya, apa negatif. Baiklah, mungkin hanya itu pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah mau diwawancara. Penjabaran materi. Perairan Kota Padang merupakan bagian dari Samudra Hindia, memiliki karakteristik tipe pasang surut campuran yang didominasi tipe ganda, di mana pada daerah ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tipe ini dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan atau geomorfologi pantai setempat. Luas wilayah perairan Kota Padang sekitar 720 km persegi yang terdiri dari pantai sepanjang 84 km dan 19 pulau kecil. Pesisir pantai Kota Padang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pesisir landai di Padang Sarai sampai Batang Arau dan Labuhan Tarok sampai Teluk Kabung, dan pesisir curam dan sempit di Batang Arau sampai Labuhan Tarok, Teluk Kabung sampai Sungai Pisang sampai Pantai Padang. Pantai Kota Padang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, membentuk garis pantai yang relatif lurus. Bagian utara landai dan ke arah selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter, sementara di luar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 meter. Kondisi perairan di sekitar pulau-pulau kecil berupa karang atau frigging reef sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalaman mencapai 3 meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30 sampai 60 meter. Kecepatan abrasi dapat diukur setelah substrat atau fraksi sedimen yang terabrasi diketahui. Menurut Junaidi dalam Suarsono et al. 2011, kecepatan abrasi dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. V sama dengan M per A dikali Rho per T, di mana V sama dengan kecepatan abrasi meter per tahun, M sama dengan massa substrat terabrasi kilogram, A sama dengan luas permukaan yang terkena benturan gelombang M kuadrat, Rho sama dengan densitas substrat yang terabrasi kilogram per meter kubik, dan T sama dengan waktu second. Penyebab utama dari proses abrasi Pantai Padang adalah arus dan gelombang laut yang besar yang ditandai dengan besarnya nilai dari masing-masing karakteristik gelombang dan arus sehingga pantai mudah terabrasi. Tinggi gelombang yang besar menghasilkan arus menyusur pantai dengan kecepatan yang tinggi, sehingga material pantai semakin banyak yang tergerus atau hilang ke pantai yang lebih dalam yang dibawa oleh arus pantai pada perairan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Brahmanto et al. 2000 bahwa karakteristik oceanografi yang berperan penting dalam proses abrasi pantai adalah arus menyusur pantai atau longshore current dan gelombang. Energi gelombang merupakan faktor yang mempengaruhi abrasi sepanjang Pantai Padang, sehingga semakin besar energi gelombang maka semakin besar juga abrasi yang terjadi. Setiono tahun 1996 menyatakan bahwa kekuatan abrasi ditentukan oleh besar kecilnya gelombang yang menghempas ke pantai. Energi gelombang yang besar akan menyebabkan kuatnya gelombang yang menghempas ke pantai, yang dapat membentuk gelombang perusak pantai yang mempunyai ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Sehingga air yang kembali berputar mempunyai lebih sedikit waktu untuk meresap ke dalam pasir. Ketika gelombang datang kembali menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai menuju ke arah laut. Kesimpulan: abrasi yang terjadi di Pantai Padang sangat dipengaruhi oleh kecepatan arus. Kecepatan arus sejajar pantai atau longshore current dapat mengangkut sedimen yang telah digerakkan oleh gelombang. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai yang berperan terhadap proses sedimentasi atau abrasi pantai. Jadi, kecepatan arus yang besar akan menyebabkan abrasi pantai dikarenakan proses transport sedimen semakin cepat. Ini merupakan penanggulangan dari pemerintah, yakni pemasangan batu grip pada pinggir pantai.
Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa like dan komen video kami ya. Thank you and see you.